barang dari Singapura dibawa ke Indonesia, kita jual di sini tanpa garansi. Dengan black market, garansi resmi dari prinsipal itu tidak berlaku. Tingginya minat konsumen pada ponsel keluaran terbaru ternyata melahirkan persoalan yang hingga kini masih marak peredarannya, yaitu penjualan ponsel tak bergaransi melalui jalur tidak resmi yang disebut black market. Maraknya peredaran ponsel black market ini mau tidak mau membuat Direktorat Jenderal Bea Cukai kerepotan menjegal masuknya barang ilegal tersebut. Karena sudah pasti keberadaan ponsel black market itu akan merugikan negara. Layaknya peredaran barang ilegal, penjualan ponsel black market di Indonesia kini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak mudah untuk mendapatkan handphone black market di toko-toko penjual handphone. Ketatnya pengawasan pemerintah atas peredaran ponsel black market menjadi salah satu alasan para pedagang nakal untuk menjajakan ponsel ilegal dengan terang-terangan. Hal itu terbukti saat kami mencoba menanyakan di toko yang berada di salah satu pusat penjualan ponsel di Jakarta. Nggak ada mas temen yang jual replika-replika gitu. Nggak ada di sini. Saya tuh kalau beli online takut tar barangnya nggak dateng. Nggak ada di sini bener. Kalau ada mas saya. Kalau yang BM gitu yang murah ada nggak di sini? Jangan yang 4 jutaan juga lah BM-nya, yang 3 jutaan gitu mas. Nggak ada. Nggak ada. Di pusat penjualan ponsel ini, tak satu pun pedagang yang mengaku menjual ponsel black market. Distributor resmi ditunjuk oleh produsen ponsel untuk mendistribusikan ponsel tersebut di Indonesia. Sayangnya, para distributor tersebut tak bisa menjamin bahwa Indonesia bebas dari maraknya peredaran ponsel black market. Kami pun berkesempatan mewawancarai salah satu penjual handphone black market yang sudah 10 tahun menjalankan bisnisnya tersebut. Kenapa Bapak memilih menjual handphone-handphone yang tidak resmi seperti itu, Pak? Karena keuntungannya lumayan, lebih besar dari handphone resmi. Kalau black market itu pengertiannya tuh handphone yang seperti apa? Oh, jadi barang dari luar dibawa ke Indonesia, kita jual di sini, tapi barang-barang luar tanpa garansi. Dan itu melewati tidak ada cukainya kalau black market? Iya, betul. Darmo juga menjelaskan berbagai jenis handphone yang ia masukkan ke Indonesia. Kalau untuk handphone refurbished itu apa Pak maksudnya? Refurbished, jadi semacam bentuknya handphone kayak Samsung, terus iPhone, barangnya barang second juga, cuman second dari luar dibawa ke Indonesia dibikin baru. Dan dijual ke orang-orang itu dibilangnya itu handphone baru. Handphone baru, tapi dapat garansi distributor, garansi toko. Kalau handphone lainnya Pak, handphone replika itu seperti apa? Jadi kalau handphone replika itu semacam handphone Samsung, tapi dalamnya bukan Samsung. Ke iPhone, dalamnya Android, tapi bukan asli mesin iPhone. Cuman modelnya aja iPhone. Jadi kalau handphone replika tuh bisa juga menipu pembeli ya Pak ya? Iya, kalau orang nggak tahu. Terdapat trik khusus untuk memasukkan ponsel-ponsel ilegal tersebut masuk ke Indonesia. Untuk bisa masukin handphone itu, dapatnya Bapak dari mana? Itu dari bos saya. Bos saya berangkat ke luar, ya pulang bawa handphone, bawa barang. Kadang ada yang dikirim lewat pengiriman ada, tapi nggak langsung ke bea cukai, langsung ke toko.
Ambilnya dari mana Pak, bos Bapak? Dari Singapura. Jadi dari sana cuma mesinnya aja. Nah nyampe sini kita beli rakit, casing sama kelengkapannya kayak kardus, charger dilengkapin dari sini. Untuk mengetahui sejauh mana peredaran ponsel black market di Indonesia, kami juga melakukan penelusuran melalui toko online. Kami pun bertransaksi mencari ponsel black market, tentu saja dengan harga yang lebih murah dibanding dengan toko resmi. Saat kami bertanya mengenai garansi apa yang mereka pakai, penjual menjawab jika garansi yang dia berikan adalah garansi distributor. Setelah sepakat bernegosiasi, ponsel black market yang kami pesan pun datang. Kami pun lantas membuka dus ponsel tersebut. Setelah kami buka, ternyata dugaan kami meleset. Kami mendapatkan garansi bukan dari distributor resmi, melainkan garansi dari distributor lain. Penyelundupan ponsel ilegal berkembang dari berbagai modus. Melalui pelabuhan-pelabuhan yang digunakan sebagai jalur tikus, pelabuhan besar, baik masih dalam bentuk komponen kecil maupun ponsel utuh. Lalu apakah benar banyaknya ponsel black market yang beredar di pasaran karena kurangnya pengawasan dan ketegasan dari aparat penegak hukum? Tentunya dari upaya yang kita lakukan sudah banyak ya. Yang pertama tentunya kita lakukan ini dengan sinergi dengan aparat penegak hukum yang lain, tentunya juga dengan kementerian dan lembaga yang lain. Tim patroli KRI Koarmada 1 TNI Angkatan Laut berhasil menangkap satu kapal yang memuat sejumlah barang ilegal berupa smartphone ilegal asal Singapura. Petugas pun menyita kapal beserta 10 orang awak buah kapal dan barang muatannya. Setelah diperiksa, ternyata kapal tersebut mengangkut 600 dus handphone berbagai merek dengan harga per unit berkisar antara 2 juta hingga 17 juta rupiah. Total keseluruhan ponsel ilegal itu mencapai 20.000 unit dan tidak memiliki dokumen. Untuk mencegah maraknya handphone black market bisa beroperasi bebas di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan sistem untuk memblokir peredaran ponsel yang dijual secara black market. Itu ada blacklist. Nah, setelah sistem yang ada di kita nanti yang kita bangun itu mengetahui adanya blacklist, maka dari blacklist inilah didorong atau disampaikan kepada seluruh operator yang ada untuk supaya operator itu memblokir. Upaya pemerintah menghentikan masuknya dan peredaran ponsel ilegal dan barang-barang lainnya sudah sekedar wacana lagi. Seluruh jajaran pemerintah sudah mengeluarkan segala daya upaya untuk menahan serangan para produsen barang ilegal. Namun meski sudah diperketat, upaya pemerintah tak bisa berhasil jika masyarakatnya masih gemar membeli barang-barang ilegal tersebut. Perlu kesadaran dan peran seluruh masyarakat untuk bisa menghentikan peredaran barang-barang ilegal ke tanah air.